Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Islam adalah agama yang diketahui oleh semua pihak dan disadari betul tidak bisa dirusak dan dihancurkan dari luar. Sejarah mengajarkan kita upaya-upaya untuk menghancurkan Islam dari luar dilakukan berpuluh kali, tapi hasilnya tetap sama, mereka gagal. Mereka tahu dan tidak merubah targetnya. Islam harus dihancurkan. Islam harus menjadi target bagaimana Islam rusak, karena watak Islam memang membasmi, menghilangkan Tuhan selain Allah. Dulu ketika Islam pertama kali muncul, itu berhadapan dengan banyak Tuhan yang berupa berhala-berhala, yang akhirnya menghadapkan Islam yang kecil kepada kekuatan yang besar, dan kekuatan yang besar itu berusaha dengan segala cara untuk bisa menumbangkan Islam dengan cara memfitnah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengancam, mengintimidasi, kadang-kadang juga menawarkan jabatan, menawarkan kekayaan, bahkan juga dengan pembunuhan. Tapi sejarah membuktikan mereka bukan saja gagal, tapi justru niat mereka semakin membesarkan Islam, dan mereka harus tunduk dengan segala kehinaan. Para santri sekarang di manusia modern ternyata juga ada berhala-berhala baru, apa itu sistem politik atau itu sistem ekonomi atau juga keyakinan-keyakinan yang lain. Ada paham sosialisme seperti yang dianut di negeri-negeri Eropa Timur, termasuk Cina, Korea Utara. Ada kapitalisme yang dianut oleh Amerika dan Eropa, bahkan juga sudah menjalar di berbagai penjuru dunia. Bahkan diam-diam negara kita juga mulai terpengaruh sistem kapitalisme. Islam tidak seperti mereka. Maka ketika Islam kokoh dengan sistem ekonominya, dengan sistem politiknya, secara otomatis akan merusak sistem sosialisme, juga kapitalisme. Maka sampai hari ini Islam tidak dibiarkan untuk tumbuh berkembang dengan nilai-nilai yang tersimpan di dalam ajarannya, tapi mereka dengan segala cara selalu membonsai, selalu berusaha agar Islam menjadi kecil,
di sudut-sudut pengaruh dunia. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog yang mampir di pintu gawai kalian bisa menjadi semacam referensi, bisa memicu para santri sekalian untuk melihat bukan hanya Islam sebagai agama kita pribadi, tapi Islam sebagai sebuah nilai yang berkembang di sekitar kita, bahkan juga Islam yang berkembang di dunia. Para santri, oleh karena itu ikhtiar-ikhtiar untuk mencoba menghancurkan Islam dari luar tetap dilakukan. Kita bisa melihat betapa hancur leburnya Islam di Timur Tengah. Dulu kita bangga mengirim putra-putri kita ke Syria karena di sana ada ulama-ulama kenamaan dunia. Kita sangat berbahagia dan mendambakan bisa mengirim anak-anak kita di Yaman, di Libya, atau di negara-negara Arab lainnya, kecuali mereka menawarkan beasiswa, juga menjadi tempat belajar agama dengan sumber-sumber utama, baik referensinya maupun ulama-ulamanya. Tapi kita lihat sekarang semuanya hancur. Ya, tinggal mungkin di Mesir saja yang kita sendiri tahu bahwa tradisi ilmiah di Mesir kadang-kadang tidak lebih baik dengan tradisi ilmiah di Syria atau di Lebanon atau di Yaman. Yang kedua, ikhtiar seperti itu seringkali menghadapi kegagalan. Maka perlu ditambah ikhtiar yang lain, yaitu apa? Mencoba menghidupkan paham-paham yang tidak memiliki toleransi. Mereka kecil tapi militansinya luar biasa, sehingga dengan adanya mereka seringkali umat Islam berperang dengan dirinya sendiri. Yang menyerang juga menggunakan takbir, yang diserang juga mengumandangkan kalimat yang sama. Dan ini baru saja terjadi di Solo, mengatasnamakan agama dengan kalimat takbir untuk mempersekusi seorang Habib dan keluarganya. Yang kita tahu Habib adalah dzurriyyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka juga seorang Muslim. Paham-paham ini terus berkembang dan kelihatannya ada desain khusus untuk menyebarkan di berbagai negeri, termasuk di Indonesia ini. Indonesia dengan faham sunninya, dengan organisasi terbesar di dalamnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, menjadi semacam perekat dari kebinekaan, perekat dari perbedaan-perbedaan yang memang banyak di negeri kita. Tapi dengan munculnya paham takfiri yang suka mengkafirkan orang lain, menyesat-nyesatkan, mensyirik-syirikkan pandangan, pendapat, amaliyah yang tidak sesuai dengan mereka,
menimbulkan kegoncangan antar umat Islam sendiri. Kemudian ada kecenderungan saling mengejek, saling menghina, saling merendahkan. Bayangkan orang lain akan bertepuk tangan untuk melihat fakta itu. Yang selanjutnya juga kelihatan ada upaya untuk meletakkan Islam dalam sudut ibadah formal saja. Memutus keterkaitan Islam dengan politik, Islam dengan budaya, Islam dengan ilmu pengetahuan. Sehingga Islam diletakkan dalam sudut-sudut musola, di sudut-sudut masjid, di zawiyah-zawiyah yang Islam tidak boleh ikut campur dalam ikhtiar politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan. Kelihatannya Islam memang besar, tenang, asik, tapi tidak memiliki kekuatan. Justru kekuatan politik dikuasai oleh mereka yang justru tidak suka terhadap Islam, dipegang oleh mereka. Kebijakan publik mereka yang memegangnya, yang secara pelan tapi kelihatannya didesain nilai-nilai Islam mulai dikurangi, sehingga Islam ramai pada saat ibadah, tapi pada saat harus ikut ambil bagian dalam peristiwa-peristiwa yang menyangkut masa depan bangsa, Islam ada di luar ruangan. Nah, usaha-usaha ini terus dilakukan sehingga memang belum luar biasa, belum besar seperti yang terjadi di banyak negara lain, tapi kita sudah mulai melihat gejala-gejalanya di berbagai pidato, di berbagai ceramah, di berbagai kegiatan. Ada muncul antar umat Islam saling menghina, saling menistakan, saling menyalahkan, membid'ahkan, mensyirik-syirikkan, mengkafir-kafirkan, dan seterusnya. Ini sudah mulai muncul. Dan paham yang seperti ini kelihatannya mendapatkan ruang yang terbuka, sehingga mereka dengan berani mengembangkan pahamnya dan terang-terangan berhadapan dengan mayoritas paham umat Islam di Indonesia. Para santri, kalian memang harus mulai kritis, harus bisa membaca situasi ini, harus bisa ikut mengambil bagian dan berperan serta, karena sekali lagi negara kita ini adalah negara yang memiliki keajaiban luar biasa, yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Negeri manapun akan berkeinginan untuk menancapkan pengaruhnya di negeri kita, seperti yang dilakukan banyak negara-negara Eropa dan Amerika, menancapkan pengaruhnya dengan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Mau tidak mau mereka harus menghadirkan kekuatan besar, dan pada saat kekuatan besar ada di negara mereka, maka negosiasi yang berkaitan dengan sumber alam pasti dilakukan secara intensif, dan ujungnya kekayaan negara-negara Arab itu tentu mengalir ke negara yang lain. Negara-negara yang memiliki potensi sumber alam justru tinggal menerima sampahnya. Ikhtiar untuk menguasai Indonesia dan menancapkan pengaruh di Indonesianya terus akan dilakukan. Tentu dengan cara menciptakan suasana-suasana yang tidak kondusif, yang nanti kita dipaksa untuk meminta bantuan negara besar, dan ujungnya
seperti di masa lalu bagaimana Belanda menguasai kekayaan alam kita. Nah, ini kita tidak ingin terjadi. Oleh karena itu para santri, kita harus berlaku kritis, kita harus mengambil peran dalam kehidupan berbangsa ini, bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa tegak dan umat Islam menjadi mayoritas yang memiliki kebebasan untuk menunaikan agama dan menyebarkan agamanya, sekaligus juga bagi mereka yang minoritas mendapatkan kehidupan yang nyaman, terlindungi, sehingga tercipta kedamaian. Islam yang memiliki konsep rahmatan lil alamin bisa terjadi di Indonesia, dan ini sudah mulai menjadi kajian dan perhatian di berbagai penjuru dunia, bagaimana Islam di Indonesia tampil demikian indah, tampil demikian baik, ajaran-ajarannya mampu menciptakan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam bisa merajut perbedaan, kebinekaan menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Barangkali ini para santri, vlog kita hari ini, saya sungguh berharap situasi-situasi yang terakhir ini bisa menjadi bacaan kita semua. Dan jangan lupa kita harus memiliki daya kritis dan kita harus mengambil bagian bagaimana menjaga negara yang sampai hari ini menjadi negara yang indah, karena di dalamnya ada kebebasan, ada perjuangan ke arah keadilan, sedang berjalan menuju kemakmuran seperti yang kita cita-citakan bersama. Akhiran, wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.